Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Manfis Talks, ruang berbagi dan diskusi. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang sampaikan suara nelayan. Dan di studio telah hadir bersama kita Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau adalah Bapak Insinyur Haji Andi Hairil Anwar MSc. Dan baiklah, sebelum kita memulai bincang-bincang kita akan terlebih dahulu menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Pak. Di antara mungkin kesibukan Bapak masih menyempatkan diri hadir di studio ini untuk memberikan informasi kepada para pemirsa dimanapun berada terkait sampaikan suara nelayan. Dan untuk beberapa menit ke depan Pak, kita akan bincang-bincang santai terkait tema kita pada hari ini. Dan baik Pak, kita mulai saja. Yang pertama kami ingin menanyakan, bagaimana sejarah berdirinya HNSI itu sendiri? Oh ya, baik, makasih nih. Saya pertama-tama menyampaikan terima kasih dan penghargaan karena diundang untuk hadir di tempat ini sekaligus bisa menyampaikan suara masyarakat nelayan, khususnya nelayan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Gitu. Ya, Pak. HNSI adalah organisasi massa yang sifatnya profesi. Dia lahir atas harapan pemerintah untuk bisa mendapat sumber informasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh nelayan. Diawali dengan musyawarah para asosiasi nelayan. Ada asosiasi nelayan Marhaen, asosiasi nelayan Nahdlatul Ulama, dan sejumlah asosiasi di zaman itu. Itu terjadi pada tahun 1973. Latar belakang juga mereka dikumpulkan dan diinisiasi oleh pemerintah waktu itu karena di zaman itu lembaga negara kita kan ada lembaga tinggi, ada lembaga tertinggi. Di lembaga tertinggi itu ada utusan golongan dan masyarakat. Salah satunya yang diharapkan adalah utusan nelayan. Nah, kalau ingin didengarkan siapa yang bisa menyuarakan, itu terlalu banyak lembaga yang menyatakan dirinya mewakili masyarakat nelayan. Sehingga pada tanggal 21 Mei 1973 para organisasi 72 ya Pak? 73. Oh, 73. Bersepakat untuk membentuk wadah yang namanya Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Apalagi zaman itu organisasi seperti ini masih dipelihara oleh pemerintah karena wakil golongan ditunjuk dan dipilih oleh pemerintah. Jadi di MPR, lembaga tertinggi masih itu ada wakil golongan atau masyarakat yang duduk, karena kita tahu zaman itu kan ABRI juga. Ada wakil ABRI, ada wakil petani, ada wakil nelayan, dan semua organ-organ masyarakat terwakili di zaman itu. Dan HNSI hadir sebagai induk mewakili komunitas masyarakat nelayan, pesisir, pulau-pulau kecil maupun pembudidaya dan pengolah pemasar hasil perikanan. Saya kira itu riwayat panjangnya. Dan pada setelah perubahan undang-undang, organisasi ini tidak lagi terikat oleh pemerintah, sehingga organisasi ini bersifat independen dan statusnya sama dengan ormas lainnya gitu. Saya kira seperti itu sejarah panjangnya gitu sampai tahun sekarang. Iya, apalagi ini kan sudah hampir 50 tahun ya Pak ya? Iya, lebih. Sejak berdirinya. Iya. Dan tugas dan fungsinya sendiri itu seperti apa Pak? Karena ini ormas, sebenarnya tugasnya kan tidak ada, sebenarnya fungsinya yang ada. Fungsi kami adalah mencoba menjembatani persoalan-persoalan yang ada di masyarakat untuk menjadi perhatian berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan maupun
Legislatif mungkin. Legislatif kan wakil rakyat. Iya. Tapi yang lebih penting adalah menjembatani segala keluhan yang ada di masyarakat untuk menjadi perhatian pemerintah dan mengupayakan upaya penanganannya gitu. Baik yang sifatnya segera maupun yang untuk jangka panjang. Dan ini yang selalu kita jembatani. Dan banyak hal yang sebenarnya yang mungkin juga pemerintah merasa sudah lakukan, tapi karena komunikasinya tidak nyampe sehingga ini perlu kita jembatani terus-menerus gitu. Terus untuk tahun ini, khusus tahun ini saja Pak, upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menyuarakan suara nelayan agar tersampaikan terutama kepada pihak pemerintah? Kalau tahun ini sebenarnya cukup banyak ya. Yang pertama persoalan legalisasi usaha masyarakat. Karena kita tahu masyarakat sekarang ini kan sebenarnya bekerja secara turun-temurun, khususnya masyarakat nelayan. Dia sudah ada sebelum aturan itu ada. Nah, menyebabkan hampir 60% mereka itu secara formal tidak tercatat. Kalau usaha itu tidak tercatat kan sama saya statusnya ilegal. Yeah. Nah, dan itu bisa juga mendapatkan sanksi Pak kalau misalnya jadi temuan juga. Secara aturan pasti disanksi. Yeah. Tapi yang jadi pertanyaan karena dia lebih dahulu daripada aturan yang ada, ini tentu kita minta dan selalu suarakan kepada pemerintah untuk melakukan upaya berbeda. Yeah. Artinya edukasi maupun upaya ekstra harus dilakukan pemerintah karena ketika pemerintah harus menerbitkan aturan, tentu harus dia melihat berapa banyak yang harus mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan. Nah, kalau masyarakat itu pemahamannya sejak kemarin saya bekerja tidak perlu dokumen, kenapa tiba-tiba ada dokumen? Pola pikir. Pola pikir dan kepentingan pemerintah kan tidak ketemu. Iya, betul Pak. Masyarakat ini sudah familiar dengan bekerja tanpa surat dokumen. Karena itu bukan hal yang penting. Apalagi masyarakat nelayan yang tanda kutip ya, hampir semua pihak menyatakan kelompok masyarakat yang marginal, masyarakat yang terkebelakang, pendidikannya rendah, penghasilannya lemah, kemudian kehidupan ekonomi sosialnya memang selalu disuarakan bahwa mereka lah kelompok masyarakat di negeri ini yang paling rendah gitu. Sehingga kalau kita lihat berarti kalau dia paling rendah tentu ada upaya ekstra kepada mereka. Nah, siapa yang menyuarakan ini? Kami hadir untuk mencoba mengingatkan berbagai pihak bahwa ketika kita menilai masyarakat ini terendah, tentu ada upaya berbeda dari semua jajaran gitu. Tidak bisa dilakukan secara normatif. Seperti counter pelajar, kasih tahu cukup informasinya, tunggu dia nurut. Tapi kalau masyarakat seperti ini kan dia berhadapan pada ekonomi lemah, pertimbangannya dokumen atau perut, yang mana duluan gitu. Kalau dokumen dibutuhkan, kemudian perut harus diisi hari ini, tentu mereka lebih pilihannya gitu. Apalagi di wilayah kita Sulsel itu kan ada pandangan yang sebenarnya tidak menarik, karena kalau toh terpaksa harus mati, lebih baik mati berdarah daripada tidak makan. Nah, ini yang kita harus edukasi untuk tidak dibudayakan itu, karena kalau itu dilakukan maka pilihan memilih mengurus dokumen urusan terakhir. Yang jelas saya harus hidup dulu. Nah, ini yang kita harus laraskan, dan kami dari jajaran HNSI mulai dari pengurus pusat sampai dari tingkat kecamatan mencoba menjembatani ini dan coba mengingatkan pemerintah hal-hal yang perlu dilakukan ekstra di luar kebiasaan, tidak melakukan upaya normatif saja. Seperti itu. Karena kan masyarakat juga yang seperti yang Bapak bilang tadi, yang pendidikannya rendah, kadang untuk
ke kantor untuk mengurus dokumen itu, mereka masih berpikir panjang, Pak. Karena ya itu tadi, waktu mereka terbuang dan mereka masih memikirkan masalah perut. Dominan berpikir masalah perut. Apalagi usahanya tradisional. Dan yang lebih spesifik khusus Sulawesi Selatan ya, dengan adanya berbagai regulasi yang ada sekarang ini gitu. Saya nggak tahu setelah peraturan pemerintah yang terbaru atau aturan pemerintah itu ada namanya perikanan terukur ya, penangkapan terukur gitu. Ini juga menjadi problem baru mungkin yang akan dialami oleh masyarakat kalau tidak hati-hati pemerintah menerapkannya. Karena apa? Khususnya Selatan, saya ingin sampaikan, dan ini sudah termasuk tahun ini saya suarakan kepada berbagai pihak untuk bisa dipahami bahwa masyarakat Sulawesi Selatan itu, khususnya nelayan dari Sulsel, itu mengunjungi hampir 12 provinsi di Indonesia. Di lain pihak, perikanan tangkap terukur itu membatasi wilayah di mana dia harus bisa berkunjung, di mana tidak boleh. Padahal di zaman dulu nelayan Sulsel sampai Madagaskar pun sampai gitu, tidak ada terukurnya. Sampai di Australia juga nyampe gitu. Kalau sekarang kan ada jarak-jarak tertentu. Ada batasan. Kalau masuk misalnya aturan pemerintah ada namanya wilayah pengelolaan perikanan, karena kita wilayah tradisional 713, kalau harus nyebrang di 714, 715 dan 7 sekian, maka dia harus menggunakan dokumen nasional. Nah, ini terjadi pertanyaan, bagaimana ini bisa dilakukan sementara kultur dia untuk menangkap ikan dari dulu sudah sampai di Palembang, sampai di Kalimantan, sampai di Papua, sampai di Ambon, di NTT, NTB, Jawa Timur, yang jelas 9 atau 8 provinsi setiap tahunnya mereka ada di sana. Nah, ini harus mau dibatasi hanya ada di wilayah Selat Makassar, Laut Flores, Teluk Bone. Tentu jadi kondisi yang menjadi gamang bagi ke sana salah. Tidak ke sana, memang kebiasaan saya ke sana gitu. Nah, merubah ini tidak mudah gitu. Merubah ini tidak mudah, sehingga saya juga masih menunggu seperti apa peraturan pemerintah yang terbaru untuk terkait dengan itu, karena menurut beliau yang pengambil kebijakan itu adalah tindak lanjut dari Omnibus Law, undang-undang Omnibus Law. Dan ini yang saya coba mau cermati gitu, karena kalau dilakukan pasti gejolak sosial bisa muncul gitu. Gejolak sosial muncul. Dan selanjutnya kami ingin juga menanyakan Pak, keluhan yang paling banyak yang Bapak dapatkan dari nelayan itu antara lain apa? Kalau saya kelompokkan, yang pertama ketika mau beroperasi itu pemenuhan terhadap administrasi, ransumnya bahan bakar. Bahan bakar. Karena bahan bakar kita walaupun pemerintah sudah memberikan harga yang standar, tapi di masyarakat itu belum bisa dipenuhi. Apalagi tidak ada kapal yang bisa dibawa ke SPBU, mesti melalui proses pengangkutan. Betul. Sehingga proses itu juga membutuhkan tambahan biaya. Jadi kalau pemerintah menetapkan Rp7.000, maka di tingkat nelayan paling murah Rp9.000. Itu di wilayah pesisir. Tapi kalau kita masuk di wilayah pulau-pulau, paling murah sekarang itu 1 liter dengan harga lama ya, bukan harga yang baru ini. Harga lama solar itu paling murah itu 15 sampai 20.000 per liter. Nah, kalau kita lihat dengan harga itu, tentu itu bukan hal yang menarik karena mereka dianggap masyarakat miskin. Sementara masyarakat yang hidupnya sudah berkecukupan bahkan lebih menikmati harga bahan bakar 7.000 sampai 10.000 karena sarana yang dia gunakan bisa langsung di pusat pengisian. Ya, pemerintah sih sebenarnya sudah menjembatani ada namanya SPDN. Tapi sekali lagi SPDN itu tidak cukup kuotanya untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi kebijakan Pertamina memberikan kuota standar per bulan. Di lain pihak nelayan itu kan dalam bekerja paling lama 8 bulan 1 tahun.
paling lama tuh bahkan 6 bulan, karena ada musim seperti cuaca bulan Desember sekarang itu tidak ada yang melaut. Artinya ada kurang lebih 4 bulan dalam setahun mereka tidak beroperasi. Iya, jadi keluhan lainnya yang banyak tersampaikan selain bahan bakar itu masalah dokumen gitu. Jadi dokumen itu sangat sudah lama dan dirasakan masyarakat menjadi alat oleh berbagai pihak untuk memperoleh manfaat gitu. Sebagai contoh misalnya nelayan kita kan yang tadi, kalau saya ingin kasih pembanding ya, data tercatat di Perhubungan Laut sebagai lembaga resmi pemerintah yang mengeluarkan dokumen kapal itu tidak lebih dari 10.000. Kemudian data tercatat yang memiliki izin untuk bisa melakukan usaha penangkapan itu kurang dari situ. Sementara di publikasi pemerintah secara resmi, khususnya dinas provinsi, itu nelayan mulai dari ukuran 1 gross sampai 30 itu mencapai 40, sudah hampir 50.000 buah. Jadi ada kesenjangan data atau data yang jelas kurang lebih 30 ribuan nelayan kita. Kalau kita mau letakkan pada status hukum ya ilegal. Karena mereka tidak memiliki izin ya Pak ya. Dokumen. Karena kalau dia statusnya ilegal maka secara langsung oleh pihak-pihak bertanggung jawab bisa dimanfaatkan, dan itu dialami oleh nelayan. Jadi yang tidak punya dokumen dan tetap melakukan usaha di laut, ya maka ada oknum tertentu yang memanfaatkan untuk bisa tetap di laut, ya mengeluarkan biaya. Di lain pihak yang mirisnya karena semua orang menyatakan bahwa nelayan itu adalah masyarakat marginal, masyarakat miskin dan segala macam, tapi dia juga menjadi potensi objek pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab oleh oknum yang tentunya memanfaatkan situasi ini ya Pak ya. Jadi saya tidak perlu sebut dari lembaga mana, yang jelas oknum itu ada di wilayah perairan dan bekerja dan untuk kepentingan pribadi memanfaatkan ruang yang bisa dilakukan dengan berdalih aturan hukum yang ada. Nah itu yang kedua, masalah perizinan dokumen kapal gitu. Dan perlu dipahami dokumen untuk sampai saat ini masih ditangani oleh 2 lembaga, yaitu Kementerian Perhubungan khususnya Dirjen Perhubungan Laut dan Kementerian Kelautan Perikanan dan jajarannya yang sebagian pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah provinsi. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu masalah harga komoditi. Pada musim tertentu, misalnya pada musim puncak sekitar bulan 4 maupun bulan-bulan 10 di wilayah tertentu itu ada puncak ikan gitu. Nah pada saat itu nelayan tidak memperoleh harga yang setimpal gitu. Harapan kita sebenarnya pada saat musim puncak dia juga memperoleh pendapatan tinggi, tapi karena komoditi perikanan itu menganut pasar sesuai dengan kondisi pasar, maka kita dia banyak harganya turun. Dan saya kira ibu tahu itu, kalau sedikit saja harga ikan naik pasti ibu-ibu juga mengeluh gitu. Betul sekali Pak. Kok kenapa mahal ikannya gitu, padahal boleh kita pahami untuk menangkap 1 ekor ikan tidak mudah. Betul. Nah, hal-hal seperti ini juga memang perlu pemahaman bahwa jangan suka mau beli ikan murah gitu. Dan jangan juga kalau terlalu banyak menawar harapan kami. Kalau bisa, karena harga itu yang sampai di ibu rumah tangga memang bukan harga nelayan ya. Di harga nelayan itu paling yang dikeluarkan oleh ibu rumah tangga kalau membeli itu
60% dari harga itu yang diterima nelayan. 40% itu di teman-teman yang berprofesi selaku pengusaha perantara gitu, mulai pengepulnya sampai pedagang kelilingnya. Jadi itu ada 40%. Ya kalau 10.000 ibu beli, ya paling dia dapat 6.000. Itu pun belum tentu sama dengan biaya operasionalnya, karena apalagi bahan bakar sekarang mahal gitu. Itu yang kedua, persoalan dokumen. Dan yang lebih masih perlu perhatian pemerintah karena pelayanan dokumen itu masih ada di kota-kota. Sementara masyarakat kita adanya di pesisir dan di pulau-pulau. Nah, bagaimana dengan nelayan yang ada di pulau gitu untuk bisa memenuhi? Tentu itu memerlukan waktu, terus biaya juga Pak untuk mengurus. Belum lagi pola pikir masyarakat yang seperti yang tinggal di pulau itu, untuk masuk ke kantor itu mereka pasti berpikir Pak. Iya. Nah itulah sebenarnya yang menjadi perhatian kami dari NSI untuk bisa menjembatani, karena karakter mereka itu yang tidak terlalu formal. Kemudian yang kedua, ada hal yang sering kita lupa dengan kita ini yang membuat pelayanan. Pemerintah saya salut sudah melakukan upaya, ada gerai namanya, ada mall pelayanan dan segala macam. Tapi perlu dipahami, tidak ketemu waktu yang dibutuhkan nelayan dengan waktu yang disiapkan pemerintah. Nelayan itu bekerja pada malam hari, istirahat pada siang hari. Pemerintah mulai melayani siang hari. Nah, kalau kita pertemukan ini tidak ketemu waktunya. Mereka pas butuh istirahat, kantor buka, sudah tutup, mereka harus ke laut. Nah ini yang sebenarnya yang kami dari organisasi yang mencoba menjembatani ini, karena kalau tidak ada lembaga ataupun organisasi tertentu yang bisa menjembatani, maka ini pasti menjadi persoalan terus-menerus gitu. Betul sekali Pak. Saya kira itu 3 persoalan utama ya, selain persoalan-persoalan lainnya yang disampaikan kepada organisasi kami, dan upaya kami memerankan organisasi itu sehingga masyarakat merasa kami hadir untuk sama-sama. Tapi partisipasi nelayan sudah lumayan ya Pak ya? Kalau 2 tahun terakhir sangat tinggi. Mungkin mereka juga melihat dampak kehadiran HNSI di tengah-tengah mereka. Tentunya mereka merasa bahwa ada yang bisa mendengarkan keluhan-keluhan mereka, mendengarkan suara-suara mereka, bahwa seperti inilah permasalahan yang kita hadapi selama ini. Iya, sebenarnya keluhan mereka sering disampaikan sih, apalagi pada menjelang kontestasi politik, semua orang hadir di tempatnya dan semua orang menyatakan siap untuk memfasilitasi. Tapi dalam perjalanannya banyak pihak yang menjanjikan tidak bisa mewujudkan itu, sehingga akhirnya mereka mencari siapa sih yang bisa menjembatani dan menyampaikan ini. Walaupun kami sadar bahwa kami lembaga non pemerintah, tidak mandiri, tidak tanpa biaya, sehingga upaya kami yang kita lakukan untuk bisa menjembatani mereka adalah membangun kepercayaan berbagai pihak. Kami mencoba, karena nelayan sudah percaya dengan mengadu, menyampaikan segala persoalannya ke kita, partisipasinya selalu hadir pada berbagai momen kegiatan yang kami lakukan. Yang coba kita bangun, kami juga tidak mau berseberangan dengan berbagai pihak, tapi yang kita bangun adalah mencoba semua pihak percaya bahwa organisasi ini adalah fasilitator. Iya, betul sekali. Sekaligus menjadi lembaga yang bisa turut memberikan solusi, pertimbangan untuk bisa menyelesaikan persoalan. Karena kami hadir dan duduk di sisi meja yang berbeda dengan pemerintah. Kami hadir di antara masyarakat, sementara pemerintah ada kecenderungan sekarang itu di atas masyarakat itu. Dan satu catatan yang saya masih ingin coba lakukan sampai tahun-tahun ke depan adalah bagaimana memposisikan nelayan, masyarakat pesisir dan pulau-pulau itu bukan menjadi objek tapi subjek. Kenapa saya bilang begitu? Karena sekarang ini siapapun, ya mungkin tanda kutip ya,
banyak pihak mungkin bisa menyanggah pernyataan saya, tapi sekarang orang masih melihat nelayan masyarakat pesisir Pulau itu objek. Artinya keputusan itu dibuat tanpa harus sepenuhnya mendengarkan siapa akan mau menjalankan aturan dan keputusan itu. Jadi dia sekedar sasaran, aturan dan segala macam. Dan itu akhirnya membuat masyarakat menjadi galau. Loh, tiba-tiba ada aturan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ke depan akan ada perikanan tangkap terukur. Di lain pihak, kultur masyarakat Sulsel yang adventure, merantau kemana-mana, mencari ikan tidak satu tempat gitu, keliling kemana-mana. Nah ini yang saya lihat mungkin di skala Sulawesi bisa dipahami, tapi skala nasional tidak dipahami. Dia mungkin menyangka kalau dia mau menangkap cukup di depan pulaunya pulang. Padahal sebagai contoh sederhana masyarakat Masro, kalau kita sampai satu desa di namanya Pajukukang, itu cuma 6 bulan di kampungnya. 6 bulan itu ada di Kalimantan gitu. Sisanya melaut ya Pak? Ya, jadi dia bermigrasi selama 6 bulan. Bagaimana dengan aturan yang ada gini, membatasi dia, dokumennya harus disusah segala macam. Kalau dia di Kalimantan seperti apa? Nah ini hal-hal seperti ini yang barangkali yang masih perlu kami perjuangkan dan sampaikan kepada berbagai pihak untuk didengarkan, sekaligus untuk dicarikan jalan keluar, termasuk persoalan dokumen untuk masyarakat yang ada di pulau. Yang paling resah sekarang gitu, seperti bahwa setiap kapal yang akan keluar ada yang namanya surat persetujuan berlayar yang hanya keluar di pelabuhan. Kalau nelayan pangkep yang kalau ke Makassar itu 2 hari 2 malam naik perahu, kalau ke tempat menangkap cuma setengah hari. Kalau dia datang ke Makassar untuk urus 2 hari 2 malam suratnya, baru pulang ke kampungnya keluar setengah hari, kapan makannya gitu. Nah ini yang perlu kami selalu ingatkan pemerintah, kenapa nggak dilakukan, ditirulah lembaga pemerintah lain yang mendelegasikan kewenangan pemberian itu pada pintu-pintu pemerintah terdepan gitu. Kenapa nggak ke lurahnya yang ada di pulau terdepan, cukup dia mengeluarkan selesai persoalannya. Iya, jangan terlalu dipersulit ya Pak. Dipersulit jauh ke Makassar 2 hari 2 malam. Sudah waktunya panjang, ongkosnya, biayanya besar. Walaupun saya tahu dokumen itu gratis. Dokumen itu gratis, tapi gratis dalam hal pelayanan pemerintah, tapi biaya untuk sampai di tempat pelayanan itu tidak gratis. Betul. Tidak gratis. Dan pasti mahal. Belum waktu yang mereka gunakan untuk ke Makassar itu cukup panjang. Ya, kemudian yang lucu kan, ikan itu kan tidak menunggu kapalnya datang untuk ditangkap, ikannya ditangkap. Ada waktu tertentu, ada di titik tertentu, ada waktu tidak tertentu. Jadi kalau dia ke Makassar 2 hari 2 malam, sudah tidak ada ikannya dekat pulaunya. Ya ini tentu ini yang jadi problem besar ya. Menjadi masalah besar ya. Buat Bapak selaku Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, cukup menarik pembahasan kita pada kali ini terkait bagaimana menyampaikan suara nelayan. Dan saya juga mendengarkan tadi dari apa yang Bapak sampaikan bahwa organisasi ini lebih kepada melihat dari sisi kemanusiaan, karena mereka mandiri tanpa ada bantuan dari pemerintah dengan adanya regulasi yang baru ya Pak ya. Dan semoga apa yang beliau-beliau ini lakukan insya Allah akan bermanfaat bagi nelayan-nelayan kita, dan tentunya akan apabila itu apa yang telah dilakukan bermanfaat, akan mensejahterakan masyarakat nelayan Pak. Semoga kedepannya dilancarkan semuanya Pak, dan amin. Lebih dimudahkan apa yang Bapak niatkan bersama teman-teman yang lain di HNSI. Dan baiklah pemirsa, itulah
tadi bincang-bincang kita dengan Ketua HNSI Sulawesi Selatan, dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.